tanah tandus, banyak penyakit, banyak hewan berbisa. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang terang benderang. Saya sudah ceramah dari Sabang sampai Papua, Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana, tapi satu-satunya kota yang mendekati Al-Madinah Al-Munawwarah adalah Kapuas. Loh, maksudnya jangan tuh. Maksudnya Pak Ustadz, kok mendekati? Apa maksudnya mendekati? Kalau Madinah itu kan Al-Madinah Al-Munawwarah, Kapuas bersinar. Al-Munawwarah itu kan bersinar artinya. Nanti kalau ada yang nanya, ini kenapa ini Kapuas ini bersinar? Ini meniru Madinah. Loh, apa hubungannya? Madinah Al-Munawwarah. Munawwarah itu artinya bersinar. Oh, enggak bersinar. Munawwarah itu bercahaya. Ya, cahaya itu kan sinar. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kami nggak pakai bahasa Arab. Tapi kalau datang tamu-tamu dari Arab, datang tamu dari Irak, dari Kuwait, nanti ahlan wa sahlan fi Madinati Kapuas Al-Munawwarah. Dia heran, loh kok Al-Munawwarah bersinar, menyala abangku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan membuat pagar jangan di tengah malam. Kalau sudah namanya bersinar, berarti lampunya nggak boleh padam. Jangan sampai pemadaman bergilir, soalnya nggak sesuai. Masa bersinar gelap? Kita doakan supaya menyala terus sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari mulai sholatnya pakai duit, puasanya pakai duit, zakat apalagi. Mustahil orang berzakat kalau tidak punya duit. Kapan orang bayar zakat? Kalau dia punya 20 keping duit logam emas, namanya dinar. Kalau duit logamnya perak namanya dirham. Kalau duit logamnya emas namanya dinar. Nggak ada uang kertas. Uang kertas nggak ada zaman Nabi. Yang ada duit perak dengan duit emas. 1 keping uang dinar beratnya 4,25 gram emas. Jadi zaman itu siapa yang punya 1 keping uang dinar, itu berarti 4,25 gram. Kira-kira zaman sekarang kalau 4,25 gram emas 24 karat itu berapa Pak Ustadz? 1 gram emas itu katanya harga emas sudah naik. Kalau mau tahu pastinya tanya jamaah yang ada di atas ini. Mereka yang paling update harga emas. 1 gram emas kemarin mencapai 2 juta. Tapi karena kita udah teman lama, ya udahlah 1,5 aja. Jadi kalau 4 gram, 25 berarti 3 juta, sekian. Biar mudah kita ngitungnya. Kok 3 juta Pak Ustadz? 1,5, 3 juta. 1,5, 4 juta. Tambah 25 gram lagi, berarti 5 juta. 1 kepingnya berarti 5 juta. Lalu kemudian ada doa 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini namanya doa 1000 dinar. 1 keping dinar 4,25 gram, 5 juta rupiah. Jadi kalau 1000 dinar 5.000 tambah kali 1000, jadi berapa itu? Banyak. 5.000 kali 1000 berarti 5 miliar. Jadi doa 1000 dinar artinya doa 5 miliar kalau harga emas nggak naik. Kalau naik bisa mencapai lebih banyak lagi daripada itu. Maka dalam Islam orang bayar zakat kalau dia punya 20 keping. Itulah standar 85 gram. Dari mana datang gram? Zaman Nabi nggak ada gram, zaman Nabi nggak ada kilogram, zaman Nabi nggak ada ons. Kenapa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
menetapkan 85 gram. 85 gram itu dari mana? Kalau satu keping 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Siapa yang punya uang 85 gram emas, walaupun dia PNS, BUMN, pegawai, jangan hitung gajinya saja, tapi hitung total pendapatan kolektif. Gaji, uang tunjangan, SPPD, uang tunjang, uang sikut, uang tanduk, uang sundul, uang sepak, semuanya ditotal lalu dikeluarkan zakat. Jadi kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik punya uang 100 juta, ini kalau dilihat dari senyumnya, dari wajahnya, ini minimal tabungannya ini masing-masing 100 juta, ini paling sedikit. Tapi dari bunyi aminnya kayaknya nggak yakin. Minimal 100 juta, amin. Jadi kalau satu orang tabungannya 100 juta, zakatnya 2,5%, berarti satu orang mengeluarkan zakat sama dengan, memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. 100 juta keluar zakat 2,5%, berarti 2,5 juta. Jamaah yang hadir malam ini 50.000 orang. 50.000 orang kali 2,5 juta. Meledak itu handphone ngitungnya. Bayangkan berapa fakir miskin yang tertolong, berapa anak yatim yang bisa terbantu, berapa orang susah panti jompo yang bisa dibiayai. Begitu banyak. Siapa yang berzakat kalau bukan orang yang kaya? Kita doakan orang yang mewakafkan tanah Masjid Al-Ikhlas, orang yang membangun dari kubah, kosen, pintu, semuanya mendapatkan berkah amal jariah. Kalau masih hidup rezekinya berlimpah, kalau sudah meninggal dunia mengalir ke kuburnya menjadi salah satu dari taman-taman surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya tidak mau selesai tausiah ini semua jamaah Pasar Sari Mulia malah kehilangan semangat. Kenapa pedagang-pedagang di Pasar Sari Mulia Kapuas itu nggak semangat lagi? Iya, gara-gara Ustaz kemarin ceramah bawaannya mau mati aja. Saya mau setelah ini pedagangnya makin semangat. Setuju? Untuk apa kita semangat Pak Ustaz? Kita semua kan akan mati. Ruko tinggal, uang tinggal, rumah tinggal. Memangnya ada pedagang Sari Mulia yang ninggal bawa ruko? Enggak ada, semuanya tinggal. Tapi dengan uang dia bisa bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah tempatnya satu tempat di surga. Mudah-mudahan anak-anak kita yang muda-muda ini nanti sebelum meninggal sempat bangun masjid untuk almarhum ayah dan almarhumah ibunya. Ibu mau nggak anak ibu nanti bangunkan masjid untuk ibu? Ibu melahirkan, menyusukan, mengandung 9 bulan 10 hari. Apa yang mereka balaskan untuk ibu? Memangnya ibu puas kalau mereka datang dan berkata, aku sudah lulus S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung, aku sudah lulus CPN, S-Bu. Kebahagiaan ibu adalah ketika anak ibu membangunkan masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, duha, tahajud, qabliyah, ba'diyah, mengalir pahalanya ke makam, ke kubur ibu semua sampai hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anak ibu, anak-anak yang kaya-kaya semua, insyaallah. Semangat semua mereka berdoa. Anak saya memang nggak kaya Pak Ustadz, tapi mantu saya kaya, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah meninggal dalam perjalanan dagang. Lalu kemudian turun ayat riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba. Ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib.
Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Dia adalah anak Abdul Muttalib, saudara kandung Abdullah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang. Pamannya meminjamkan uang kreditur, dan ketika turun ayat riba, riba pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah Hashim, Hashim punya ayah Abdi Manaf, Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Ingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah, Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim, Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf, Abdi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay membangun rumah besar, rumah itu bernama Darun Nadwah. Dar, rumah, Nadwah, tempat ngumpul semua kepala-kepala suku, ngumpul di Darun Nadwah. Ternyata orang kaya Makkah yang bangunkan rumah, ngasih makan minum, tamu-tamu dikasih gratis. Pedagang sukses bernama, siapa tadi namanya? Abdi Manaf, moyang yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi punya saudara, Nabi punya paman, saudara ayahnya, namanya Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Banyak sekali anak Abdul Muttalib, 10. Makanya dia bernazar, nanti kalau saya punya anak laki-laki 10, salah satunya akan saya sembelih. Diundi, jatuh nama Abdullah. Abdullah tidak jadi disembelih, ditebus dengan kambing. Makanya Nabi Muhammad disitu disebut dengan Ibnu Dzabihaini, anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Yang pertama hampir disembelih adalah Ismail, yang kedua hampir disembelih adalah Abdullah. Begitulah dia anak dari orang-orang hebat, orang-orang kaya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan. Nabi punya paman namanya Abu Talib. Abu Talib membawa barang dagangan.